Kepala BPOM, Dr. Taruna Ikrar, memanggil dokter detektif karena telah membuat kegaduhan dalam review skincare. Sebenarnya Dr. Taruna tidak perlu menanyakan masalah motif, karena tentunya akan dijawab motifnya adalah untuk membela masyarakat yang tertipu karena produk yang overclaim, bukan karena motif persaingan usaha, walaupun ujung-ujungnya ke arah situ. Nah, BPOM ini sebenarnya harus menjelaskan kepada netizen supaya mereka tidak mengira bahwa BPOM itu kesannya melindungi mafia skincare. BPOM harus menjelaskan bahwa prosedur pelaporan uji laboratorium tersebut yang benar bagaimana. Jadi tidak benarnya apa yang dilakukan oleh influencer yang melakukan review. Pertama, ketika ada temuan di lapangan, ada produk yang misalkan overclaim atau berbahaya, maka harus segera dilaporkan kepada pihak yang berwenang agar dilakukan penyitaan barang bukti secara steril. Jadi tidak serta-merta dilakukan pemeriksaan sendiri, ya, tapi harus steril oleh pihak yang berwenang dan dilakukan uji yang valid. Yang kedua, selama ini uji yang dilakukan langsung diumumkan ke publik, padahal ada beberapa uji yang tidak valid. Contohnya, uji zat aktif retinal dilakukan dengan parameter uji retinol. Itu tidak valid, ya. Uji zat aktif lainnya pun dilakukan tanpa pembanding dari zat aktif raw material dari pabrik yang membikin, pabrik yang bersangkutan. Karena kalau kita menguji zat aktif dengan pembanding dengan COA yang berbeda, walau zat aktifnya sama, maka pasti hasilnya akan bias, akan berbeda, bahkan bisa tidak terdeteksi. Lalu mengenai BPOM tidak melakukan uji kadar, itu harus dijelaskan bahwa memang prosedur pembuatan kosmetik hanya dilakukan uji stabilitas dan uji kompatibilitas. Karena bahan kosmetika itu mengandung bahan yang relatif aman, tapi sangat banyak dan bervariasi di dalam satu sediaan. Jadi memang tidak ada aturan ketat mengenai interaksi pelbagai zat tersebut. Berbeda dengan sediaan farmasi yang pada tiap tahapan produksi harus selalu diuji kadar zat aktifnya. Apakah berkurang, apakah malah bertambah? Begitu. Demikian masukan saya bagi Dr. Taruna Ikrar yang terhormat, bagi Pak Kasuri dan Pak Irwan di BPOM, ya. Semoga bermanfaat. Sangat disayangkan sekali Doktip yang hari ini ada di DPR di Komisi 6 mengatakan DPR itu bukan Dewan Perwakilan Rahma, DPR itu bukan Dewan Perwakilan Reja, atau bahkan DPR itu bukan Dewan Perwakilan Richard. Pernyataan tersebut semacam seolah-olah Doktip ini tidak diberikan porsi yang sama untuk bisa didengarkan aspirasinya oleh DPR, sama halnya seperti Sela Sokia, Dr. Reja, suaminya pada waktu yang lalu berada di DPR untuk aspirasinya didengar oleh DPR. Padahal setiap lapisan masyarakat itu punya hak yang sama untuk didengarkan aspirasinya oleh wakil rakyat atau DPR melalui yang namanya RDP atau Rapat Dengar Pendapat Bersama DPR. Namun yang ironisnya lagi, banyak di luaran sana yang mengklaim bahwa kehadiran Doktip dan kawan-kawannya hari ini di DPR, ya di Komisi 6, itu atas undangan langsung oleh DPR. Bahkan undangan eksklusif, tidak seperti yang kemarin-kemarin itu Reja, Rahma dan lain-lainnya minta diundang. Padahal ini sama. DPR itu tidak pernah mengundang masyarakat untuk aspirasinya didengarkan oleh DPR. Semuanya ada mekanismenya, ya. Itulah yang namanya LDP, Rapat Dengar Pendapat. Nah, supaya masyarakat bisa, ya, RDP dengan DPR ini ada mekanismenya, ya. Untuk mengajukan pengaduan kepada DPR, Anda perlu memenuhi syarat, mencantumkan identitas dan alamat pengirim yang jelas dan lengkap.
mencantumkan maksud dan tujuan yang jelas, menjelaskan substansi permasalahan yang disampaikan, menyertakan data pendukung yang lengkap dan akurat, serta menambahkan tanda tangan pengadu atau cap jempol pengadu. Nah, kita yang mau mengadakan FDP dengan DPR itu, caranya seperti ini. Anda dapat mengajukan pengaduan kepada DPR secara online atau melalui surat. Bisa secara online atau melalui surat, atau datang langsung ke Sekretariat Jenderal DPR RI melalui bagian protokol sub penyaluran delegasi masyarakat. Nah, jadi tidak ada ceritanya DPR ini mengundang Doktip ini ada di DPR hari ini, atau bahkan lagi dikatakan di konten-konten orang, ya, diundang secara eksklusif. Faktanya tidak seperti itu, tetapi faktanya Doktip dan kawan-kawannya ini menyurati DPR seperti yang saya sampaikan sebelumnya, menyurati DPR di Komisi 6 tujuannya untuk aspirasi mereka didengarkan oleh DPR di Komisi 6, seperti itu. Jadi mereka bukan diundang, apalagi diundang secara eksklusif oleh DPR. Ini keliru banget, narasi yang sangat keliru. Pos, kenapa tantrum sih? Kenapa tantrum sih nih ngomong sama aku? Ada apa? Hah? Aura-aura apa ini kalau udah tantrum-tantrum? Kenapa? Aura berhasil ngejebak? Atau aura para wayang meminta klarifikasi uang garam? Atau aura kakek Sarul tidak bisa keluar bebas walaupun lu sudah ada? Gitu, aura-aura apa ini? Hah? Tolong bisikan ke aku deh, Pos, aura apa ini? Tantrumnya kebangetan, segala macem, pakai ngomong, heh sebenarnya kenapa gue divideoin? Ya syukur ada yang videoin lu. Emang lu siapa? Selama ini kagak ada yang videoin lu ya? Kagak ada yang videoin lu, karena lu bukan siapa-siapa. Udah syukur kemarin tuh, si Yol-Yol, Yolo, memvideoin lu, harusnya lu bersyukur. Berarti lu paling nggak dianggap ya main artis-artisan lah gitu, main artisan dan udah divideoin, bersyukur loh. Ya, saya lagi bilang terima kasih sama Yolo. Mbak Yolo makasih ya, aku udah divideoin karena selama ini gak ada yang videoin aku, gitu. Ya, gitu aja kok mesti diajarin sih ah. Gitu netizen, aku tuh sekarang rajin story-story skincare dengan hashtag ya, dengan ucapan aku, formula baru untuk menginspirasi teman-teman yang saling sikat di dunia skincare. Sudahi ya, sudahi, ayo bangkit dengan bersaing secara sehat, pakai adab bisnisnya. Kalau misalnya ada brand-brand yang sudah nggak laku, coba bikin inovasi baru, formulasi baru, biar pelanggan-pelanggan yang sudah lari ke brand sebelah balik lagi gitu. Jangan dibuzzer-buzzer orang-orang. Intinya semua orang itu berhak untuk maju ya, dan nggak semua orang yang, dan nggak ada larangan, maksudnya orang nggak ahli di bidangnya boleh maju. Ini kan rata-rata yang punya skincare juga nggak ahli ya, mereka punya tim, punya dokter, punya, itu bagus. Jagat raya online pasti akan geger kalau gua putar rekaman suara Dr. O dan CCTV-nya Topeng ya, sama chatting-chattingan mereka. Aduh gimana ya caranya ya, gue lagi mikir nih biar gak kena ITE nanti pas gue gak nyebarin. Tapi gue bisa tunjukkan ke siapapun, bahkan itu sudah berada di langit dan aman sekali. Beradanya di langit artinya lo tahu kan, langit kan. Jadi kalau kalian masih ngebelain yang namanya si NM, si O, si apa tuh, si Topeng, kalian bagian daripada penjahat. Jadi sebenarnya di kasus si NM sama O dan Topeng yang sindikat ini, kasihan sebenarnya di sisi lainnya si NM ini kan ada ogep-ogepnya ya. Karena sekarang ini si O, si bapak pergi itu lagi cari bala bantuan ke mana-mana, dengan bilang ke beberapa orang kalau misalnya nanti gue terbebas dari case yang ini karena dia adalah penghubung di pemerasan itu, dia bakal ngejauhin si NM. Si O ini dia bilang ke orang, capek juga gue kasih 4M per tahun, nggak sanggup lagi ya, gue cari-cariin aja deh customer yang bisa gantiin gue gitu. Kayak dia juga sama dokter RL, mereka itu kan sebenarnya tadinya kayak apa ya, bisa gitu ya, kayak musuh dalam selimut masing-masing gitu, saling sikut-sikutan, tapi kayak ini loh istilah pepatahnya itu, membini di dalam pelukan. Sampai dengan saat ini pun si O itu belum dijadikan tersangka, padahal harusnya biang kerok dalang dari segalanya itu kan dia. Walaupun lah misalnya ada permintaan dari si NM-nya, cariin gue dong, jadi dia kayak agent gitu loh. Gawat. Ntar lah ya gue live, kalian komen aja semuanya. Kalian buat hashtag tangkap
Bapak Priyo ya. Ya kalaupun memang polisi tidak bergerak secara cepat seperti apa yang dia lakukan sama Nikita Mirzani, itu harus dipertanyakan. Karena bukti rekamannya sudah akurat, saksinya banyak, tersebar di media sosial. Jadi kalau misalkan masih menyek-menyek, dan masih bergerak lambat, tidak seperti apa yang dilakukan sama Nikita Mirzani, itu harus dipertanyakan. Pak polisi, tolong dong Pak polisi, bukti rekamannya udah ada, saksinya banyak ya, satu Indonesia, apalagi yang ditunggu. Tolong ya Pak ya, segera diusut agar DRG segera merasakan apa yang Nikita Mirzani rasakan.